ويرشدهم إلى السلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadratul Muhtaramin yang saya hormati, para hadirin Ratibul Haddas yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita daripada nikmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri tempat yang mulia ini, dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, yang mana tempat ini akan disebutkan daripada cerita orang-orang yang soleh, cerita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan menceritakan orang yang soleh dapat menurunkan rahmat, dapat menurunkan barakah, dapat menurunkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan menyebut orang yang paling soleh, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, dzikrus sholihin tahjilu rahmah, wa kaifa bi dzikri asrahis sholihin fahuwa siduna Muhammad SAW. Menyebut, menceritakan sirahnya orang yang soleh itu dapat menurunkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan menceritakan orang yang paling soleh, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya dekat, wahai hadirin, beliau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terbesar kepada kita, yakni hadiah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu dengan mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk mempunyai sifat rahmat kepada semesta alam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatul muhdath, saya ini orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diutus untuk rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, muhdath, dan saya adalah pemberian yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Muhammad kepada kita karena supaya kita mempunyai apa yang kita inginkan, hadirin, apa yang kita tempuh jalan untuk lurus itu ada di jalan Rasulullah SAW, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yang mana alhamdulillah kita duduk di tempat ini bertempatan dengan bulan yang dilahirkan daripada Rasul SAW. Semuanya, bahkan bulan yang mempunyai nisbat kepada Rasul SAW itu mulia. Umat kita, kita menjadi umat mulia karena mempunyai Rasul dengan nasab dengan Rasul SAW. Semuanya yang mempunyai bernisbat kepada Rasul SAW itu mulai, hadirin. Semuanya orang, bahkan ahlu bait menjadi mulia. Kenapa? Semuanya Nabi Muhammad mulia. Bahkan ahlu bait mulia. Kenapa? Karena di dalamnya mempunyai darah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan di dalam qasidah Burdah, "Akramir rusli kunna akramal umami." Dengan paling mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga menjadi mulia, ya hadirin. Kita mulia daripada umat sebelum-sebelumnya, itu bukan karena amal ibadah kita, bukan karena banyaknya puasa kita, bukan karena sholat kita. Kita mulia karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling cinta umat, Nabi yang paling peduli kepada umat. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ketika ingin meninggal dunia,
ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau cemas. Siapa yang ingin membimbing umatnya, wahai hadirin? Akan tapi apa balasan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kita tidak bisa membalas daripada apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Bahkan kita hanya bisa mensetorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa kita, maksiat kita, apa yang Allah SWT larang kepada kita, kita kerjakan. Lalu disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mau bahagia ketika Nabi Muhammad SAW mendengarkan, mendengarkan daripada malaikat Jibril, beliau menyetorkan daripada amal umat Rasul SAW, beliau langsung memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang pertama kali memintakan istighfar kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Akan tapi mana balasan kita, ya hadirin? Mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kita pun sebagai umatnya tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun lebih, sudah hidup lama di dunia, sudah sholat, puasa, tapi mana? Apakah sudah bermimpi Nabi Muhammad SAW? Berarti di dalam hati kita mempunyai penyakit hati, wahai hadirin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, wala tuskimuni bitulil jafah famunnu biwaslin walau fil manam. Apa kata beliau? Beliau cemas jika tidak bermimpi Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, wala tuskimuni bitulil jafah, janganlah engkau sakiti hatiku ya Muhammad SAW, bitulil jafah, dengan panjangnya pertemuan, dengan banyaknya dosa kita, ya hadirin. Kita tidak bermimpi Nabi Muhammad SAW. Wa munnu biwaslin walau fil manam, dan anugerialah kepada kami, sematkan kepada kami, biwaslin walau fil manam, untuk bertemu Nabi Muhammad SAW walau fil manam, meskipun di mimpi. Padahal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau kutub Al-Arif Billah, beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW, bukan hanya bermimpi, wahai hadirin. Beliau langsung mutalaqqah yaquduh, langsung bertemu Nabi Muhammad SAW secara dohir, secara melek, bacanya melek, tidak tidur. Beliau masih cemas jika tidak bermimpi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Apa sebab kita tidak bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW? Ayo tanamkan hati di dalam hati kita untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hadirin, dengan mengerjakan sunnahnya, dengan menghidupkan sunnahnya yang sudah pernah ditinggalkan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti apa? Seperti makan. Itu kalau makan dicoret, itu kalau sudah habis dicoret, itu sampai bersih, itu sunnah hukumnya, ya hadirin. Bukan geragas, bukan. Itu sunnah hukumnya. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti memakai sandal, itu kalau bisa dianjurkan memakai itu kaki kanan dulu, terus ketika melepas baru kaki kiri. Nah, ini salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalalatul mahabbah al-ittiba. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah al-ittiba. Apa? Mengikuti sunnah Rasul SAW. Makna bukti bila mutaba'atul mahbub. Apa makna kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW jika kita tidak mengikuti daripada sunnahnya? Apa ibu hadirin? Ayo, mari kita bersama-sama hadir majlis dengan niat supaya kita mempunyai cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau majlis itu jangan hanya niat sembarangan, jangan. Niat yang betul. Kenapa? Karena di dalam majlis banyak para malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kita berangkat majelis itu kita itu seakan-akan kaki kita itu tidak menyentuh tanah ya hadirin. Kita dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita itu menginjak daripada sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita menginjak secara batin. Tapi secara zahir ya kita seakan menginjak tanah, tapi secara batin enggak. Kita menginjak para sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ketika sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Muhammad, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Ini bukan tanya kapan meninggal, bukan. Ini tanya kapan kiamat. Kalau kiamat semuanya hadir ya hadirin. Apa yang disiapkan oleh sahabat ini? Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disiapkan? Lalu ditanya sama Rasul, "Loh, kamu kok bertanya gini? Siapa apa ini? Siapa apa yang disiapkan untuk hari kiamat sama antum ini apa?" Ketika ditanya gitu, langsung sahabat ini langsung ngomong, "Saya tidak ada persiapan oleh Nabi Muhammad SAW. Persiapan saya ketika hari kiamat itu hanya satu. Apa? Allah Hubbur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Allah dan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadirin. Itu yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW cintanya. Ini baru cinta kepada Rasul SAW. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu jangan hanya ngomong, jangan hanya saya cinta kepada Rasul. Enggak. Kalau kita memang cinta Rasul, ayo buktikan. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnahnya. Dan salah satunya, kalau kita cinta kepada Rasul SAW, itu dengan memperbanyak sholawat. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau nanti hari kiamat, orang yang paling dekat dengan Allah, dengan Rasul SAW, itu bukan orang yang paling banyak sholatnya ya diri, bukan orang yang paling banyak puasanya, akan tapi orang kelak nanti di hari kiamat yang paling dekat dengan Rasul SAW itu adalah orang yang paling banyak bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Soal apa cinta itu Pak? Itu mesti lidahnya itu dibasahi dengan nama yang dicintai. Kalau kita emang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka ayo basahi mulut kita dengan menyebut daripada nama Rasul SAW. Itu bukan sunnahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Setiap orang yang dia menghidupkan sunnahku, kata Rasul SAW, itu berarti dia itu benar-benar cinta kepada aku, kata Rasul. "Faman ahabbani kana ma'i fil jannah." Kelak nanti orang yang dia mengerjakan daripada sunnah Rasul SAW, kana ma'i fil jannah, kata Rasul, dia bersamaku kelak nanti di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama hadir di masjid ini dengan niat bagus, dengan niat cinta, supaya kita bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada kita untuk kita bermimpi Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan buruknya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduknya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala kelak nanti kumpulkan kita yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa ma'fatihim min fitani bi jahdi rasul fitrabana bil qabul wa hablana kullu sulur bistajib. Amin 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 ya rabbal alamin. Hada minni wa afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.